Arsenal ditendang Newcastle dari Carabao Cup. Tottenham perpanjang kontrak Son Heung-min. AC Milan sikut Dortmund dalam perburuan Rashford. Setelah 14 tahun dan 4 kali perpanjang kontrak, Didier Deschamps cerai dari timnas Prancis. Vinicius resmi dihukum La Liga. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Arsenal ditumbangkan Newcastle di kandang 0-2. Arsenal versus Newcastle United tersaji di Emirates Stadium pada laga leg pertama Carabao Cup. Newcastle membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui Alexander Isak. The Magpies bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-51 melalui Anthony Gordon. Tim tamu bisa menjaga keunggulan 2-0 hingga laga tuntas. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk Newcastle menghadapi leg kedua. Leg kedua bakal berlangsung di kandang Newcastle pada 6 Februari mendatang. Valencia kalahkan Eldense di Copa del Rey. Bermain di Nuevo Pepico Amat, tim tamu masih terlalu perkasa untuk tuan rumah. Hasilnya Los C mampu menang 2-0 di laga ini. 2 gol Valencia dicetak oleh Sergi Canos di menit ke-9 dan Diego Lopez di menit ke-39. Hasil ini membuat Los C berhasil melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Tottenham perpanjang kontrak Son Heung-min. Son Heung-min belum akan meninggalkan Tottenham Hotspur. Dia baru saja menaikkan perpanjangan kontrak dengan klub London Utara itu. Son akan memperkuat Tottenham sampai 2026, sekaligus menandakan 10 tahun kebersamaannya di klub itu. Dia dibeli Tottenham dari Bayer Leverkusen pada 2016. Dia sudah bikin 169 gol dan 90 assist dari 431 penampilan. Dia ada di posisi keempat daftar top scorer sepanjang masa Tottenham. AC Milan sikut Dortmund dalam perburuan Rashford. Ada peminat baru untuk Marcus Rashford. Setelah Dortmund disanterkan mengejar Rashford, kini Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada opsi bagi Rashford untuk berkarir di Italia. AC Milan dilaporkan berminat untuk mengamankan jasanya. Sergio Conceição dilaporkan ingin memperkuat lini serang Rossoneri. Ia menilai Rashford punya profil yang tepat untuk timnya. Itulah mengapa ia meminta manajemen Rossoneri untuk menjajal mendapatkan jasa Rashford musim dingin ini. Casemiro selangkah lebih dekat pindah ke Arab Saudi. Dilansir The Telegraph, Casemiro semakin dekat untuk pindah dari MU. Sang gelandang bakal pindah ke Al Nassr dalam waktu dekat ini. Klub Saudi Pro League itu sedang membutuhkan gelandang bertahan di tim mereka. Atas rekomendasi dari Cristiano Ronaldo, mereka mengejar Casemiro. Mereka meyakini pemain asal Brazil itu bisa membuat lini tengah mereka lebih hidup. Jadi mereka kini menjalin komunikasi dengan MU untuk transfer ini. Liverpool siapkan Anis Haji Moussa untuk pengganti Salah. Menurut laporan Football Insider, pemain Feyenoord Anis Haji Moussa kini muncul sebagai kandidat untuk mewarisi tahta Salah. Apalagi setelah mengawali karirnya dengan positif di Rotterdam sejak bergabung dari klub Belgia Patro Esden pada musim panas. Feyenoord hanya mematok bandrol Moussa senilai 3,5 juta euro atau sekitar 58 miliar rupiah untuk melepas Moussa di musim panas. Andrik harus lebih sabar.
Madrid memetik kemenangan telak 5-0 atas CD Minera dalam ajang Copa del Rey. Dalam laga itu, Endrick menjadi starter. Tampil penuh, Endrick mencatatkan 6 tembakan. Sebagai striker tengah, Endrick 5 kali menorehkan shot on target. Meski Endrick gagal mencetak gol, Ancelotti cukup puas dengan performanya. Namun Don Carlo memberi catatan atas aksi Endrick. Akurasi tembakannya harus ditingkatkan dan sang pemain harus bisa lebih bersabar. Resmi Vinicius dihukum La Liga. Vinicius Junior telah diskors untuk 2 pertandingan La Liga buntut kartu merah yang ia dapatkan kala melawan Valencia. Skorsing 2 pertandingan yang diterima oleh Vinicius Junior jelas akan mempengaruhi taktik Real Madrid di masa mendatang. Real Madrid berencana untuk mengajukan banding atas skorsing ini dengan harapan agar keputusan tersebut dapat direvisi. Laga Barcelona lawan Athletic Bilbao nanti akan beda. Laga Athletic Bilbao versus Barcelona akan dihelat di Stadion Raja Abdullah Jeddah pada Kamis 9 Januari dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Barca sukses membecundangi rivalnya itu dengan skor 2-1 pada pertemuan terakhir kedua klub di Liga Spanyol Agustus silam. Gelandang Barcelona Pedri menegaskan timnya bertekad kembali mengalahkan rivalnya itu di Piala Super Spanyol 2025. Meskipun Pedri tahu betul Athletic ini sudah berbeda dengan Athletic di awal musim. Setelah 14 tahun dan 4 kali perpanjang kontrak, Didier Deschamps cerai dari timnas Prancis. Seperti dikutip dari L'Equipe, Deschamps tidak akan memperpanjang kontraknya lagi yang akan habis setelah Piala Dunia 2026 dalam turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut. Deschamps tidak akan lanjut menangani timnas Prancis. Dengan pengumuman dilakukan secara dini, diharapkan FFF punya waktu yang cukup untuk menentukan siapa pengganti Deschamps. Pratama Arhan gabung Bangkok United. Pratama Arhan sudah menemukan klub baru setelah meninggalkan Suwon FC. Bek timnas Indonesia itu resmi bergabung Bangkok United. Kepastian itu diumumkan secara resmi oleh klub ibu kota Thailand itu Selasa 7 Januari 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tidak disebutkan berapa lama durasi kontrak Arhan. Media Belanda pastikan Louis van Gaal tak gabung timnas Indonesia. Kabar terkait Louis van Gaal akan menjadi bagian dari timnas Indonesia masih menjadi teka-teki. Menariknya, kabar terkait Louis van Gaal menjadi bagian skuad Garuda langsung terbantahkan. Kali ini laporan dari media Belanda, Football Zone, memberikan pernyataan berbeda. Jurnalis Ziggo sudah bertanya kepada van Gaal dan hasilnya sosok berusia 73 tahun tersebut tidak akan bergabung dengan direktur teknik. De Zerbi akui Marseille alami kemajuan. Pelatih Marseille Roberto De Zerbi mengaku senang timnya mengalami kemajuan performa ketika bersua tim yang cenderung bermain bertahan. Baru-baru ini, Les Pokens sukses memukul telak Le Havre. Marseille memukul Les Océanes dengan skor mencolok 5-1. De Zerbi pun senang dengan performa timnya yang tampil kompak di laga tersebut. Ia gembira dengan kreasi umpan Marseille dari lini tengah. Sosok asal Italia itu merasa timnya sudah berkembang pesat ketika bersua tim yang mentas dengan blok permainan rendah. Ipswich Town ingin pulangkan pilar Lyon ke Inggris. Ipswich Town disebut tertarik memulangkan Nemanja Matic untuk mentas lagi di Inggris. Sang pemain masih mentas untuk Lyon dan belum diketahui apakah masuk dalam daftar jual atau tidak. Matic yang sudah memiliki pengalaman di Chelsea dan Manchester United pun dibidik untuk hadir. Ia sudah hafal dengan skema mentas tim-tim Inggris
dan pemain asal Serbia itu diharapkan kehadirannya di paruh kedua. Selain Ipswich, Como 1907 juga memiliki hasrat yang sama untuk membawanya kembali ke Italia. Martin Dubravka bersiap tinggalkan Newcastle. Martin Dubravka telah menjadi andalan Newcastle United sejak menggantikan Nick Pope yang cedera. Dalam 6 pertandingan terakhir, ia mencatatkan 4 clean sheet dan hanya kebobolan 2 gol. Menurut laporan dari Ashar Al-Awsat, transfer Dubravka ke Al-Shabab akan rampung. Meski Al-Shabab awalnya ingin Dubravka bergabung lebih cepat untuk laga perempat final Piala Raja, Newcastle menolak dan meminta sang kiper bertahan hingga pertandingan penting di Emirates Stadium. Niklas Füllkrug jadi nama terbaru yang dikaitkan dengan Juventus. Striker West Ham United Niklas Füllkrug menjadi striker terkini yang dikaitkan dengan Juventus yang berusaha meningkatkan kualitas skuadnya termasuk di lini serang pada bursa transfer Januari. Berdasarkan berbagai kabar dari Italia, Juventus sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut pemain timnas Jerman yang bisa dengan mudah meninggalkan London Timur dengan status pinjaman untuk sisa musim 2024-2025 ini. West Ham bisa melepas Füllkrug dengan status pinjaman dengan opsi untuk dipermanenkan. AC Milan memang butuh Sergio Conceição. Rafael Leao mengungkapkan bahwa Sergio Conceição membawa energi yang dibutuhkan semua orang setelah AC Milan berhasil meraih kemenangan di Supercoppa Italiana. Leo merasa perubahan yang dibawa Conceição sangat signifikan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Leo menekankan pentingnya mentalitas dan semangat juang dalam setiap pertandingan. Meskipun tidak sepenuhnya fit, Leo tampil gemilang dan berkontribusi besar dalam kebangkitan Milan. Harga Marco Carnesecchi melambung jadi 60 juta euro. Di tengah minat Arsenal, label harga untuk kiper Atlanta Marco Carnesecchi terus meningkat. Saat ini dia pemain Italia dengan performa terbaik di Serie A. Menurut pembaruan dari La Gazzetta dello Sport, Marco Carnesecchi saat ini dinilai sekitar 60 juta euro oleh mereka yang berada di Bergamo, yang telah meningkat dari biaya 50 juta euro yang dilaporkan Il Corriere dello Sport lebih dari sebulan yang lalu. Carnesecchi telah menetapkan dirinya sebagai pilihan utama nomor 1 bagi Ladea selama 18 bulan terakhir. Diputus kontrak Rayo Vallecano, James Rodriguez diminati tim Liga Primer. James Rodriguez bergabung dengan klub La Liga Rayo Vallecano pada musim panas 2024 dan menandatangani kontrak selama setahun. Namun Vallecano sekarang telah memutus kontrak pemain Kolombia itu dan dia sekarang dapat bergabung dengan klub lain. O Jogo kini melaporkan bahwa Rodriguez tertarik untuk kembali ke Liga Primer pada bulan Januari. Laporan tersebut menyatakan bahwa klub Liga Primer Nottingham Forest tertarik pada gelandang Kolombia tersebut. Ancelotti nilai Modric adalah anugerah untuk sepak bola. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti terkesan dengan permainan Luka Modric saat mengalahkan Deportivo Minerva. Melawan Valencia, Modric mengawali kebangkitan Los Blancos dengan penyelesaian apik. Modric kemudian mencetak gol kedua dalam pertandingan berturut-turut setelah tendangan manis ke gawang Minerva. Dia adalah anugerah untuk sepak bola, terlebih lagi bagi mereka yang dapat menikmatinya dari dekat, ujar Ancelotti. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!